A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa azazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku sekalian, jamaah subuh dan kajian subuh Masjid An-Nasru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami, para sepuh, para ustaz, para guru, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, insyaallah doa yang kita tidak lupakan setiap pagi ba'da salam, bahkan dianjurkan setelah sholat subuh. Ya, atau setidak-tidaknya pagi hari kita awali dengan memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, dan amal-amal yang dikabulkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat dan salam pada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang seharusnya semakin bertambah kerinduan kita kepadanya, semakin bertambah rasa cinta kita juga kepada beliau. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah semakin kuat, semakin kokoh komitmen kita, konsistensi kita di dalam menegakkan risalah, atau bahkan di dalam mendakwahkan risalah yang sudah diajarkan, yang sudah dituntun oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagai umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di pundak-pundak kita ini ada kewajiban. Ya, berislam itu bukan hanya untuk diri kita saja, bukan hanya untuk keluarga kita saja, tetapi sedapat mungkin juga kita mengajak orang lain, ya, agar mereka juga selamat, agar mereka juga aman, damai, ya, sentosa, sebagaimana makna Islam itu sendiri. Ya, karena diutusnya Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya untuk bangsa Arab, ya, tetapi juga untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, salah satu di antara yang tidak boleh kita abaikan adalah bagaimana mengajak manusia juga agar mereka semua masuk surga. Kalau kita pengen masuk surga, jangan untuk kita sendiri. Ya, ajak keluarga kita, ajak tetangga kita, ya, bahkan mereka-mereka yang kafir sekalipun Allah perintahkan kepada kita untuk menyampaikan, ya, mengajak mereka kepada tauhid, ya, mengajak mereka kepada keselamatan, yaitu dinul Islam. Sekalipun tema kita pagi hari ini, ya, jalan ke surga bagi wanita, tapi bagi kita kaum laki-laki jangan dikira itu tidak berlaku. Ya, amat sangat berlaku buat kita juga kaum laki-laki. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab terhadap istri kita, terhadap anak-anak perempuan kita.
ya karib kerabat kita dari kalangan wanita, itu artinya bahwa bagi laki-laki pun ada kewajiban, ya agar bagaimana mereka semuanya bisa selamat, jangan sampai disentuh oleh api neraka. Ya, kita semua tentu sudah hafal, Ibu Bapak, surat At-Tahrim pada ayat yang ke-6. Ya. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun sidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa artinya? Allah minta kepada kita untuk masuk surga. Jangan sampai kita masuk neraka. Kenapa? Karena neraka itu adalah azab, neraka itu adalah siksa, neraka itu menyakitkan, neraka itu mengerikan. Nah, jangan sampai keluarga kita nih justru mereka jadi bahan bakarnya neraka. Ya, karena bahan bakarnya neraka itu apa? Manusia dan batu. Jadi bukan BBM, Pak, bukan Pertalite, bukan Aftur. Ya, jadi bahan bakar neraka itu bukan Aftur, bukan arang, bukan batok kelapa. Ya, kalau kita bakar sate kan pakai batok kelapa. Ya. Ini bahan bakarnya justru adalah manusia dan batu. Semakin banyak manusia yang jatuh ke neraka, maka semakin besar kobarannya. Kenapa? Karena manusia bahan bakarnya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian penjaga-penjaganya malaikat yang kasar, keras. Tapi mereka adalah malaikat-malaikat yang taat kepada Allah, tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ini sebengis-bengisnya malaikat penjaga neraka atau malaikat yang bertugas di neraka, mereka adalah malaikat yang taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya. Jadi jangan sampai Ibu Bapak nih kita ketemu dengan malaikat penjaga neraka atau malaikat yang bertugas di neraka. Ya, naudzubillah. Ini yang jadi pegangan kita. Jadi yang masuk surga itu bukan hanya untuk kaum wanita, yang bertanggung jawab untuk mengajak keluarga kerabat masuk surga itu bukan hanya kaum wanita. Ya, bahkan Rasulullah ketika beliau mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang membawa manfaat bagi orang lain, itu artinya apa? Termasuk manfaat mengajak orang lain kepada keselamatan, mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak orang lain kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Seperti apa sih surga itu? Ya, kita baca di dalam Al-Qur'an banyak sekali gambaran-gambaran tentang indahnya surga. Ya, tentang deskripsi, gambaran real, seolah-olah real. Ya, taman-taman, sungai, air mengalir, ada sungai susu, ada sungai arak, kemudian buah-buahan yang tidak dibatasi oleh musim, bahkan Allah sebut nama buahnya. Ya, ada pisang yang bersusun. Wah, di surga ada pisang, Bapak Ibu. Ya, ada pisang. Bahkan ketika Rasulullah ditanya oleh salah satu tokoh Yahudi di Mekah sebelum dia mu'alaf, namanya Abdullah bin Salam. Ya, sebelum dia menyatakan syahadat, dia nanya. Ya, dia katakan tidak akan bisa dijawab kecuali kalau dia benar adalah nabi. Pertanyaannya yang pertama, kata Abdullah bin Salam, ya Muhammad, kapan tibanya kiamat?
Ya, kapan tibanya kiamat? Nah, kalau orang biasa nggak bisa jawab, Pak. Ya. Apa jawab Rasulullah? Ketika matahari terbit dari sebelah barat. Itu jawaban Rasulullah. Kemudian yang kedua, apa makanan yang pertama kali dinikmati, dimakan oleh penghuni surga? Kira-kira kalau kita ditanya, Bu, Pak, jawabannya apa? Woi, jawabannya apa? Ya, apa kira-kira Pak? Pernah terbersit nggak dalam pikiran Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu yang duitnya segudang, wah pasti ini kaviar. Tahu kaviar? Ya, kaviar itu kalau nggak salah per 30 gramnya saja kisaran 3 jutaan. Jadi kalau 1 kilo kalau 30 gram, berarti kalau 1 kilo 100 gram apa ya? 100 gram atau 1000 gram? Ya. Jadi kurang lebih 10 jutaan dah tuh harga kaviar sekilo. Ya, telur ikan namanya ikan air tawar, ikan sturgeon. Ya, itu hidangan yang terlezat kata orang, hidangan sultan, hidangan raja. Ya, telur ikan. Ya, karena itu ikan baru bisa bertelur setelah 20 tahun. Ya, itu ikan panjangnya bisa sampai 5 meter tuh Pak. Ya, namanya ikan sturgeon, ya, ikan air tawar. Nah, telurnya itu hidangan khas para sultan, para raja. Ya, karena hidangan yang mahal. Oh, ternyata bukan. Ya. Jadi apa jawab Rasulullah? Beliau katakan hidangan yang pertama kali dinikmati oleh para penghuni surga adalah hati ikan paus. Terbayang Bapak Ibu? Ya. Hati ikan paus. Ya, itulah jawaban Rasulullah. Kemudian yang ketiga nih, Abdullah bin Salam nanya, apa yang membuat atau menyebabkan seorang anak mirip dengan ayah dan ibunya? Ya, kan ada kalanya faktor genetik, kadangkala dominan ayah, kadangkala dominan ibu. Nah, ini nyerempet dikit wilayah sono. Kata Nabi apa? Ketika sang suami lebih dahulu klimaks. Oh, itu ditanya kepada Rasulullah soal itu. Ya, 3 pertanyaan dari orang Yahudi Abdullah bin Salam, dan inilah yang menyebabkan dia pada akhirnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena hanya bisa dijawab oleh seorang nabi pertanyaan itu. Ya. Baik, jadi kembali kepada dalil-dalil yang berhubungan dengan surga. Ya, jadi betapa indah, betapa nikmat, ya. Namun banyak juga hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, diantaranya hadis riwayat Imam Muslim. Ya, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku, ini hadis qudsi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Ya, apa yang belum pernah dilihat oleh mata? Ya, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia untuk hamba-hambaku yang soleh. Itu surga. Sejatinya surga itu seperti itu. Sekalipun Allah ceritakan di dalam Al-Quran bagaimana keindahan ya daripada surga. Ya. Nah, kemudian di dalam surat As-Sajdah juga kita baca, ya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, inilah dalil yang menggambarkan bahwa surga itu belum pernah dilihat mata, ya, belum pernah terlintas atau terdengar di telinga kita, ya, atau bahkan di dalam pikiran kita sekalipun. Yang ada mungkin hanya sebatas apa? Perakiraan orang bilang. Ya, semacam prediksi. Ya, ketika Quran menggambarkan surga seperti ini, ya bayangan kita ya seperti yang kita lihat di dunia, padahal keindahan surga jauh lebih daripada itu. Ya. Jadi Ibu Bapak rahimakumullah, intinya ya bahwa keindahan surga, ya, kesenangan, kemewahan yang ada di dalam surga melebihi apa yang ada yang kita lihat di muka bumi.
Bahkan ketika ada penghuni surga yang terakhir, penghuni surga terakhir, dia setelah dibakar, dibersihkan di neraka, ya, selesai dia dibersihkan di dalam neraka, Allah perintahkan kepada hambaku, berangkatlah kau ke surga. Ya. Ini penghuni surga terakhir setelah disiksa di neraka dibersihkan, dia pesimis. Ya Allah, ya Rabb, apakah masih ada tempat untukku di surga? Berangkatlah engkau. Ragu lagi dia, bertanya lagi, ya Allah, surga udah penuh ya Allah, merangkat. Ya. Jadi pesimisnya penghuni surga terakhir sampai sedemikian rupa, sampai 3 kali dia seolah-olah tidak percaya apa yang Allah perintahkan, sampai Allah bilang apa? Ya, untukmu seluas bumi dan 10 kali lipatnya. Itu untuk penghuni surga terakhir. Seluas bumi dan 10 kali lipatnya. Kayak apa Bapak Ibu? Ya, kita dikasih pulau Pramuka saja udah seneng banget. Dikasih pulau Pari kan, kita tinggal sekeluarga di situ kan, punya speedboat segala macam, makanan semua tersedia, udah seneng banget. Ya, apalagi ini seluas bumi oleh Allah dikali 10 lagi. Sementara itu adalah surga yang paling paling terakhir, artinya jatah surga buat penghuni yang terakhir masuk. Masya Allah, apa enggak tergiur Bapak Ibu? Mau nuker surga dengan kesenangan dunia? Ya, mau mengabaikan indahnya surga, luasnya surga tadi dengan kesenangan dunia? Ya, hanya orang-orang yang menggunakan akalnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, jadi orientasi kehidupannya untuk akhirat, untuk kehidupan akhir. Karena kehidupan akhir itu lebih baik. Dunia ini seindah-indahnya dunia, suatu saat dia akan hilang, suatu saat dia akan musnah. Ya, gempa bumi, tsunami, banjir bandang. Ya, lihat seindah-indahnya villa-villa di puncak. Kalau udah banjir bandang, apa yang mau dibanggakan? Ya, kawasan Malang dulu, ya, kawasan di pegunungannya, di puncaknya, kena banjir bandang, hilang semua. Ya, tidak ada lagi keindahan. Ya, baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi antara laki-laki dan wanita, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tegaskan, dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan darinya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Ya, ada persamaan memang antara laki-laki dan kaum wanita dalam hal statusnya sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Ya, seperti masalah kewajiban kita terhadap syariat. Ya, Allah akan perlakukan kita dengan seadil-adilnya. Tapi yang luar biasa, ya, bagi wanita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disiapkan tempat, disiapkan jalur. Ya, kalau bahasa kita mungkin semacam shortcut. Ya, kalau kita buka file dalam komputer, shortcutnya, jalur pintasnya. Ya, 4 jalurnya, tapi pintu yang dibuka buat kaum wanita 8-8-nya dibuka. Silakan mau masuk pintu yang mana? Ya, 8 pintu surga Ibu Bapak. Ya, ini kita kadang-kadang nggak ngeh. Ya, kita yang mengunci pintu surga. Kita udah buka, kita tutup lagi. Ya, pernah seorang ulama besar ditanya, bagaimana mungkin saya nutup surga? Wong saya aja kuncinya aja nggak pernah lihat, katanya. Ya, apa kata sang ulama besar, kalau nggak salah Imam Ahmad? Beliau katakan, ketika kamu menyebut-nyebut amalmu, ya, ketika kamu menyebut-nyebut amalmu, menyebut-nyebut kebaikanmu, itulah kamu sedang mengunci surga yang sudah kamu buka. Bapak Ibu mau udah buka surganya, ditutup lagi. Ria, ujub, takabur,
Ya, itulah yang menyebabkan surga yang udah kita buka dengan umroh kita, surga yang udah kita buka dengan sholat kita, surga yang udah kita buka dengan haji kita, dengan puasa kita, kita tutup lagi. Ya, udah tawaf ada, udah syai, udah tahalul, selfie. Nih alhamdulillah selesai tahalul. Insya Allah besok mau ke Madinah. Hilang udah Pak. Udah capek-capek itu bikin umroh, ya. Mungkin Bapak Ibu kalau program 9 hari bisa 3-4 kali bikin umroh, katakanlah begitu. Pas yang terakhir tahalul selfie, update status, ya, rekam video, sharing di Facebook, sharing di Instagram. Khawatirnya kita udah buka surga hilang Pak. Mau Bapak Ibu begitu? Udah capek umroh, capek puasa, capek haji, ya memang capek, lapar, haus, tapi bisa hilang dalam sekejap. Ya, tidak dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Nah, inilah jalur yang shortcut bagi kaum wanita untuk masuk surga. Apa itu? Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Bapak Ibu ingat, cuma sholat 5 waktu, sholat fardunya, belum masuk sunnahnya, belum rawatibnya, belum nawafilnya. Ya, belum rawatibnya, belum nawafil. Nawafil itu yang berdiri sendiri, ya, hajat, duha, istikharah, ya, tahajud, itu sholat sunat nawafil. Ini baru dihitung oleh Allah sholat fardunya saja. Oh, ingat, sholat fardunya saja. Artinya apa? Kalau ibu mengerjakan rawatib, ibu mengerjakan nawafil, itu jadi booster. Oh, booster Bapak Ibu. Ya, jadi dalam urusan ibadah juga ada boosternya Pak. Ya, bukan vitamin dan vaksin doang. Ya, vitamin ada boosternya, vaksin ada boosternya. Urusan ibadah, urusan masuk surga ada boosternya juga. Yang bikin mempercepat proses, yang mendorong dengan kuat, itu kan booster. Ya, diantaranya ini. Yang dihitung sholat fardunya, berarti sholat sunnahnya jadi boosternya. Ya, sholat sunnahnya jadi booster. Ya, doa-doa malaikat untuk kita jadi boosternya. Nah, kita ini sedang dapat booster nih dari malaikat. Ya, orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Siapa mereka? Orang yang selesai sholat fardu, dia tetap duduk di tempatnya, dia berdoa, dia berzikir, dia menuntut ilmu. Malaikat doain kita kan? Malaikat doain kita. Bukan hanya malaikat Bapak Ibu, semua makhluk. Bahkan kata Rasulullah, khatal khitan filma, termasuk ikan-ikan yang di air. Masya Allah, berapa jumlah ikan? Ya, di lautan tak terhitung jumlah ikan, di pasar tak terhitung jumlah ikan. Bahkan ibu punya kolam, ibu punya akuarium, ya Pak ya. Bapaknya punya empang, punya tambak. Selama ikan itu hidup saat ini di air, termasuk yang disebut oleh Rasulullah mendoakan orang-orang yang duduk di masjid menuntut ilmu. Masya Allah, itu kasih sayang Allah sama kita Pak. Ya, jadi sholat 5 waktu. Ya, yang kedua kata Nabi, orang atau kaum wanita yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah hari ini sudah 2 Rajab, ya, tinggal 57 hari lagi masuk Ramadan. Bu, Pak, 57 hari lagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan umur kita sampai. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tuh, banyak doa minta kepada Allah ya agar umur kita sampai kepada Ramadan. Jadi orang yang berpuasa di bulan khusus kaum wanita di sini karena memang jalan surga bagi wanita. Ya. Nah, bagaimana dengan wanita kan belum tentu bisa full. Ya, ada saja kan 3 hari, 5 hari, 7 hari. Ya, bahkan yang paling panjang ada 14 hari, 15 hari. Ya. Tentu berlaku ketentuan qadha puasa baginya, mengganti. Ya, tetap dihitung. Karena itu kewajiban. Nah, jadi Bapak Ibu nih ya yang masih punya utang,
Nah, utang kafaroh atau utang puasa, utang qadha puasa ya, karena sakit, karena ibu misalnya siklusnya, ganti segera ya, sebelum nanti ujuk-ujuk sampai Ramadan ya. Waktu berjalan begitu cepat, gak berasa Bapak Ibu ya. Berpuasa di bulan Ramadan, hanya Ramadan, karena redaksi atau matan hadisnya begitu. Bagaimana kaum muslimah atau kaum wanita yang berpuasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Syahrul Haram atau Syahrul Hurum nih, Rajab nih, termasuk Arbaatun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu amalan yang dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Rajab. Boleh puasa, siapa bilang nggak boleh ya, karena termasuk Arbaatun Hurum ya, ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang biasa puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Arafah ya, itu lagi-lagi dia boosternya ya. Wah, luar biasa nih. Kayak ibarat ibu bapak punya mobil ya, itu mesinnya pakai mesin jet ya, pakai mesin jet ya, mungkin mesin jetnya bukan 2, 3, lebih dari itu. Wah, kayak apa cepatnya itu ya. Jadi puasa-puasa sunnah tadi itu booster, mempercepat proses kita masuk ke dalam surga. Kemudian kaum wanita atau muslimah yang betul-betul menjaga kehormatannya ya, menjaga iffah, kesuciannya. Kesucian dalam artian ya, dia tidak berzina, dia tidak melakukan perbuatan yang apa namanya, yang menjurus lah. Nah, di zaman sekarang ibu-ibu, di era medsos ya, orang, mohon maaf, orang berzina itu bangga jadi konten, bahkan jadi industri. Naudzubillah ya, jadi industri, jadi sumber pendapatan ya. Dan kebanyakan ya, mohon maaf, kebanyakan kaum wanita ya. Lihat podcast para selebriti, selebgram ya, jadi bangga Bapak Ibu, ngobrolan tentang persoalan itu ya, dia bangga berbuat zina. Naudzubillah. Jadi memang menjaga kehormatan, kemuliaan bagi kaum wanita saat ini luar biasa ya, sangat luar biasa beratnya ya. Kenapa? Karena lingkungannya. Bahkan tidak sedikit orang yang berpikirnya pendek, demi cuan ya, demi cuan ya, apa aja dia bisa jual ya, termasuk konten-konten tadi ya. Nah, ini yang betul-betul jadi perhatian kita Bapak Ibu ya. Seorang suami tanggung jawab terhadap istrinya, terhadap anak gadisnya ya. Nampak aurat mereka saja, sehelai rambut aurat istri dan anak gadis kita, bapak tanggung jawab ya, kaum laki-laki tanggung jawab. Makanya ibu-ibu nanti kalaupun ibu masuk neraka, ibu bisa narik empat laki-laki. Oh, hati-hati nih, 4 laki-laki akan ibu tarik ke neraka. Siapa? Ayah, suami, kakak, adik, kakak laki-laki, adik laki-laki. 4 laki-laki bisa ibu tarik ke neraka. Kenapa? Boleh jadi ketika di dunia suami nggak marah, ibu nggak tutup rambut, nggak pakai apa namanya, nggak menutup aurat, bapak nggak marah, kakak nggak marah ketika adiknya, adik gadisnya pakai baju you can see, pakai rok mini, pakai celana pendek keluar rumah. Oh, hati-hati Bapak Ibu ya, itu namanya ad-dayyus, kata Imam Az-Zahabi, dosa besar ya, ketika kita membiarkan anggota keluarga kita berbuat maksiat. Nah, jadi yang ketiga adalah kaum wanita yang menjaga kemuliaannya, kehormatannya ya, dia jaga kesuciannya ya. Jadi jangan sampai ibu, bapak, anak kita ya, mohon maaf, pacaran misalnya. Nggak ada pacaran islami Bapak Ibu, nggak ada itu konsep pacaran Islam ya.
harus marah Bapak Ibu kalau anaknya pacaran. Ya karena cenderung orang pacaran itu maksiat, nggak ada positifnya Pak. Coba bilang pacaran itu positif, yang ada malah negatif. Ya kan memang tidak ada konsep pacaran di dalam Islam. Ya, ini orang tua zaman sekarang anaknya nggak punya pacar bingung. Ya, anaknya nggak punya pacar sedih. Naudzubillah. Justru orang tuanya yang menjerumuskan anaknya kepada maksiat. Ini warning buat Bapak, buat kita semua Bapak Ibu. Ya. Terus yang keempat, apa kata Nabi? Wanita yang benar-benar taat kepada suaminya. Nah, ini yang berat Bapak Ibu. Ya. 4 ini seolah-olah berasa ringan, ya. Tetapi di dalam prakteknya, ya dalam prakteknya banyak orang abai, orang meninggalkan sholat, dia enjoy aja, ada banyak. Dia nggak merasa berdosa, dia nggak merasa ada sesuatu yang hilang. Ya lihat ketika Ramadan datang, rokok, makan, santai-santai saja, padahal dia Muslim. Ya badannya lebih sehat dari kita mungkin. Ya tapi dia abai terhadap perintah Allah. Nah kemudian itu tadi, ya orang ngobrol maksiat, bangga dengan zinahnya, dia ceritakan kemana-mana, ya dia nggak merasa malu orang lain tahu. Ya itu lihatlah podcast saja para selebritis itu. Iya, naudzubillah. Baik, Ibu Bapak rahimakumullah, ini 4, ya. 4 jalan yang oleh Allah disediakan baik kaum wanita, dan apa ganjarannya? Masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu suka. Ya, melalui pintu mana saja yang kamu suka. Dan pintu surga itu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama apa? Pintu sholat. Ah, Ibu udah dapat tadi. Ya pintu sholat, ya babus sholat. Kemudian yang kedua pintu jihad. Oh enak ya laki-laki bisa jihad, perang, berangkat ke medan perang, ya gugur sebagai syahid. Bagaimana dengan kaum wanita? Jihadnya kaum wanita ketika ibu hamil melahirkan, jihad. Merawat anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, jihad. Ya. Mendoakan suami, termasuk bentuk-bentuk ketaatan kepada suami, di situ ada yang nilai amal yang ibu lakukan senilai dengan amal jihad. Tuh, ada jalur khusus lagi bagi kaum wanita. Pintu sedekah, ya, pintu sedekah. Jadi ahlus sedekah melewati pintu khusus. Kemudian ada pintu ar-rayyan, pintu khusus untuk yang ahlus syam, orang yang banyak puasa. Ya babur rayyan. Ya, ibu bisa masuk pintu itu. Ada namanya pintu haji. Ya, orang yang menyempurnakan haji dan umrahnya. Ya, babul haji. Ya, pintu haji. Ini juga nggak semua orang bisa dapat. Ya, karena faktanya nggak semua orang Islam di muka bumi ini bisa berangkat haji. Karena yang berangkat haji hanya yang berkemampuan. Ya, istata'ah, punya kemampuan, harta, punya kemampuan fisik. Kemudian pintu aiman. Apa itu aiman? Orang yang sempurna tawakalnya kepada Allah. Ya, tawakal dia kepada Allah. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Pintu haziminal ghaiz. Apa itu? Pintu bagi orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Ada pintu khusus Bapak Ibu. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Ya, jadi wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Oh, ini kan lagi rame Bu ya, yang marah-marah. Ya, wah yang marah-marah nggak bisa masuk pintu ini. Ya siapapun dia, ya apalagi orang kafir yang suka marah-marah, ya nggak bakal. Orang Islam yang marah-marah saja, ya belum tentu dia masuk surga kan begitu. Ya, jadi ada pintu khusus. Kemudian yang ke-8 pintu zikir, pintu ilmu, pintu taubat.
Jadi orang banyak yang zikir ba'da sholat, zikir pagi petang, ya. Dia di sepanjang jalan dia zikir, di mobilnya, di motornya dia zikir, ibu di dapur sambil zikir. Insya Allah masuk ahlul zikir. Ya, pintu khusus untuk dilewati. Intinya dari 8 pintu ini kita semua punya peluang, Bapak Ibu. Ya, cuma yang berlaku boleh bebas milih hanya untuk kaum wanita. Mau masuk pintu yang mana nih dari 8 ini? Ya, baik Ibu Bapak rahimakumullah. Nah itu tadi pintu seiring sejalan dengan amalnya. Ya, seiring sejalan dengan amalnya. Dan kabar gembira dari Rasulullah kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan masuk surga. Wah, apa enggak bahagia kita? Apa enggak senang kita, Bapak Ibu? Ya, akan masuk surga. Ya, illa man aba, kecuali orang yang kagak mau. Ya, ada yang nggak mau di sini masuk surga? Ya. Kalau nggak mau masuk surga, lihat ini udah ada filmnya Bu, film siksa neraka. Ya, nyaris seperti bener gambarnya, itu bantuan AI ya. Jadi siksa neraka seolah-olah asli ya, karena bantuan AI ya. Produsernya itu ceritakan bagaimana proses pembuatan film itu. Ya. Banyak yang sadar Bapak Ibu setelah nonton itu. Ya, bahkan sempat viral seorang bencong ya, dia sadar kembali ke jalan yang benar setelah nonton film itu katanya. Ya, ya karena mengerikan. Ya. Jadi aneh aja kalau ada orang nggak mau masuk surga. Ya, kalau dia nggak mau masuk surga berarti tempatnya di neraka. Ya. Tempatnya di neraka. Jadi ada orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa sih ada yang nggak mau? Siapa mereka ya Rasulullah? Ya, baginda Nabi bilang, barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Ya, dan barang siapa yang mengingkariku bermaksiat, maka dia masuk neraka. Udah jelas di situ Bapak Ibu. Siapa kriteria orang yang nggak mau masuk surga? Ya, adalah mereka-mereka yang tidak taat terhadap apa yang dibawa, terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah kemudian ini yang juga tidak kalah penting. Di dalam Al-Quran pada surat Qaf, surat ke-50. Nah ibu yang pegang Quran bisa dibuka surat Qaf surat 50 mulai dari ayat 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Di situ Allah sampaikan kepada kita tentang sifat penduduk surga. Sifat. Ya, kalau tadi bicara amalnya. Ya, ini sekarang bicara sifat. Nah, orang beramal itu ditentukan oleh sifatnya. Nah, hati-hati nih. Apa kata Allah? Ya, orang-orang yang didekatkan surga adalah orang-orang yang bertakwa, ya, dan surga itu didekatkan kepada mereka nggak jauh, dekat kata Allah. Makanya kan perintahnya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah, bersegera kalian. Ya, jangan tunda-tunda. Ya. Jadi orang yang bertakwa nanti surga buat mereka dekat, amat sangat dekat. Kalau bau surga bisa tercium 500 tahun perjalanan, ya ini lebih dekat dari itu, Pak. Ya, lebih dekat lagi. Bahkan Rasulullah dalam beberapa hadis mengatakan beliau dengan orang-orang tertentu hakada itu sambil beliau menunjukkan dua jarinya seperti ini, jari telunjuk dan jari tengah. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang selalu memperbagus akhlaknya. Ya, memperbagus akhlak. Oh, ini penting buat kita, Bapak Ibu. Yang kedua, ana wa kafilul yatim hakadha. Saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim seperti ini nanti di surga. Tuh, Rasulullah sudah kasih bocoran kepada kita kalau mau dekat kedudukan kita di surga dengan Rasulullah seperti dua jari ini, lakukan itu tadi. Perbagus akhlak dan tanggung beban anak yatim, sekolahin yang baik. Asupan gizinya perhatikan, pendidikannya perhatikan,
Ya, jadi bukan setahun sekali Bapak Ibu, bukan bulan Muharram doang lebaran anak yatim santunan ya. Jadi anak yatim setiap hari harus kita berikan perhatian. Ya, makanya anak yatim itu bukan asnaf. Ya, dari 8 asnaf anak yatim nggak masuk karena perintah memperhatikan anak yatim itu setiap saat. Nah, apa sifat dari para penghuni surga ini? Ya, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Qaf 32. Ya. Yang pertama adalah awwab. Siapa ini awwab? Ya. Al-awwab ini adalah orang yang sudah berbuat maksiat. Sudah berbuat maksiat. Sudah melakukan maksiat. Ya, apakah dia membunuh, dia berzina, dia mencuri, dia minum arak, ya, dia menipu, dia korupsi, tapi dia sempat bertaubat. Membunuh lagi dia taubat, korupsi lagi dia taubat, berbuat maksiat lagi dia taubat. Selama dia sempat bertaubat sebelum ruhnya sampai di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat, dia termasuk awwab. Maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat, kan begitulah manusia. Ya, sampai-sampai Rasulullah katakan dalam satu riwayat, Allah akan ganti penduduk bumi, mereka yang nggak pernah maksiat akan diganti dengan penduduk bumi yang suka berbuat maksiat tapi mereka bertobat. Di sini menggambarkan betapa besarnya kasih sayang Allah. Ya, bukan legalitas kita berbuat maksiat, bukan Bapak Ibu. Oh, kalau begitu saya maksiat nggak apa-apa dong. Bukan begitu pemahamannya. Ya, kita memahaminya itu adalah betapa luasnya ampunan Allah. Sudah ada dia membunuh 99 orang, dia mau taubat, ketemu dengan seorang soleh. Orang soleh ini bilang, kamu nggak punya harapan. Dibunuh itu orang sampai 100 genap. Tapi orang ini nggak putus asa. Saya harus ketemu orang soleh supaya saya belajar, supaya saya bisa taubat. Mati tengah jalan, malaikat rahmat dan malaikat azab debat. Wah, debat. Jadi bukan hanya di kalangan capres, Pak. Malaikat juga debat. Oh, ini jatah saya. Allah maksiat udah bunuh 100 orang. Oh, udah. Dia mau taubat. Dia niat mau taubat. Akhirnya ngadu kepada Allah, ya Allah, mohon beri keputusan. Nah, kata Allah, ukur jaraknya, mana yang lebih dekat. Ya, apakah lebih dekat ketika dia membunuh 100 orang yang terakhir, ataukah lebih dekat kepada orang soleh di mana yang dia pengen temui untuk dia bisa bertobat? Ternyata apa? Lebih sejengkal, dia lebih dekat kepada orang soleh tadi. Belum ketemu itu, belum ketemu, baru hendak gitu ya. Tapi oleh Allah, tempatnya di surga. Masya Allah. Ya, pernah juga Pak dikisahkan di dalam Riyadhus Shalihin, datang orang kepada Abu Hurairah. Ya, wahai sahabat Abu Hurairah, saya mau curhat. Ya, saya sudah melakukan dosa yang luar biasa. Apakah Allah masih bisa ampuni saya? Emangnya dosamu apa? Boleh saya cerita enggak? Oh, boleh, silakan. Kamu jangan marah ya. Oh, enggak. Ya. Ceritalah ini, kebetulan dia tugasnya gali kubur. Satu ketika ada anak gadis meninggal. Dikuburkanlah dia yang gali, dia yang nguruk. Ya. Karena dia dengar ini anak gadis, Pak, dia penasaran. Dia gali itu kuburan. Ya. Dibuka kain kafannya, setan lewat, mohon maaf, diperkosa tuh mayat. Marah Abu Hurairah, marah, kurang ajar kamu, dosamu luar biasa. Allah nggak akan ampuni kamu, pergi sana kamu. Mungkin reaksi kita akan seperti itu juga. Mayat diperkosa. Ya. Sampai berita itu kepada Rasulullah, justru Abu Hurairah yang ditegur oleh Rasulullah. Emangnya kamu yang berikan ampunan? Artinya apa? Orang tadi masih punya harapan untuk bertaubat. Ya, dan taubat kasih sayang Allah
ya, lebih luas daripada langit dan bumi. Nah, jadi itu Ibu Bapak ya. Oh, waktunya udah masuk surga saya. Iya. Saya percepat aja yang dua lagi tadi ya. Yang pertama awab, kemudian al-hafiz, orang yang menjaga segala ketentuan Allah. Kemudian di ayat 33-nya ya, khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Orang yang takut kepada Allah sekalipun dia tidak lihat, dan orang yang menjaga kesucian hatinya. Tuh 4 sifat penghuni surga Bapak Ibu. Ya, silakan kalau pengen penjelasan panjang lebar nanti insya Allah PowerPoint-nya akan saya share. Ustaz Jaya nanti bisa di-share ke jamaah, atau Bapak Ibu silakan buka tafsir surat Qaf ya, mulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 35. Tuh, ada nikmat yang luar biasa di situ. Ya, saya Allah bilang tambahannya. Apa nikmat itu? Silakan dibuka tafsirnya. Baik, demikian Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz pembahasan tentang jalan ke surga bagi wanita ya. Kita bukan hanya wanita saja berkaitan dengan surga ya. Baik, silakan Pak Andika. Ini tadi orang yang berwasiat kalau Bapak bisa masuk. Ya. Siap, Bapak. Dua begini masuk juga. Ya. Karena kalau dia menyebutkan Allah. Baik. Bukan atau betul. Iya. Apakah masih bisa masuk juga kalau diberikan dalilnya juga? Oh ya. Baik. Ya. Jadi Ibu Bapak rahimakumullah, di dalam beberapa kitab tafsir terkait dengan awwab ya. Awwab atau orang yang sudah bermaksiat ya, kemudian dia ingat kepada Allah. Ya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ada penjelasan ya dari Ubaid bin Umair, kemudian Sa'id bin Al-Musayyib ya, bahwa awab dia orang-orang yang ketika dia berbuat dosa, dia ingat kepada Allah, kemudian dia bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Sa'id bin Al-Musayyib juga dijelaskan, orang itu sudah berbuat dosa ya, kemudian taubat, dia berbuat dosa lagi, dia bertaubat lagi, sampai kapan? Sampai ketika dia sebelum, nah ingat ya, ditutupnya pintu taubat itu ketika ruh sudah di ujung tenggorokan kita, itu tertutup sudah. Ya, artinya sebelum ruh di kerongkongan kita ini proses sakaratul maut, peluang taubat masih ada, peluang mendapatkan ampunan masih ada, dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dua itu catatan. Ya, selama dua catatan ini belum terjadi sama kita, sebesar apapun dosa kita, masih ada peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama kita mau bertaubat. Termasuk dosa syirik, Pak. Ya, inna syirka la zulmun azim. Iya, memang kesyirikan itu nenek moyangnya dosa. Ya. Tapi lagi-lagi kembali kepada tadi kata Rasulullah, sebelum dia ruhnya itu ditenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat, dia masih punya peluang untuk mendapatkan ampunan. Bagaimana dengan orang yang murtad? Dilihat dulu matinya. Dia matinya dalam keadaan bagaimana? Kan sempat terjadi Pak ya, beberapa public figure lah ya. Ya termasuk Coach Stephen ya, waktu di Malang kan sempat istilahnya tarik ulur gitu. Orang binaan dari Coach Stephen. Ini orang Islam apa bukan? Ya, oh ternyata ada yang memberikan kesaksian, oh dia sudah bersahadat, maka perlakukan dia secara Islam. Nah, bagi orang yang memang dia mati jelas dalam keadaan murtad, ya, jelas-jelas dalam keadaan murtad, nah dia berlaku ya di pintu di padang mahsyar, dia diusir oleh Allah dari telaga Kausar. Dan itu artinya kecelakaan buat dia. Ya memang ada orang yang main-main, Pak. Dia muslim, menikah dengan non-muslim, dia murtad. Cerai sama yang non-muslim, dia muslim lagi. Ya. Menikah lagi yang dengan non-muslim, dia murtad lagi. Ada model begitu. Ya, ada public figure tuh, saya nggak usah sebut namanya. Ya.
Jadi ngikut pasangannya. Ya. Kadang-kadang dia bela-belain nikah di catatan sipil misalnya, nikah beda agama. Ya. Ada yang seperti itu, Pak. Nah, tapi orang yang jelas-jelas murtad, kata Rasulullah apa? Ya. Hukumnya di dunia saja berlaku untuk dibunuh. Ya, bagi murtad. Ya, kaum murtadin. Ya, hukumannya dibunuh, halal darahnya. Ya, apalagi di akhirat nanti tempatnya udah pasti. Ya, diantaranya hadis Rasulullah terkait siapa golongan yang diusir dari Telaga Kausar. Salah satu diantaranya adalah kelompok orang murtad. Intinya begini, Pak. Ya, selama kita lihat diri kita dah, kita nggak usah lihat orang lain. Kita nggak tahu orang lain kan dia matinya dia apakah dia sempat bersyahadat atau apa. Yang penting diri kita nih. Kita sadar kita sudah berbuat maksiat, kemudian segera ingat taubat, istighfar. Ya, emang dasar manusia, maksiat lagi. Ya, segera taubat. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Ini ayat ini berlaku. Jadi taubat itu jangan ditunda-tunda. Detik ini maksiat, besok aja taubatnya, antar malam aja taubatnya. Nanti Ramadan aja taubatnya. Enggak lah. Hari ini taubat, kita ingat, kita sadar, istighfar, ya. Kalau perlu sholat sunnah taubah, iringi dengan keperbuatan baik. Intinya di situ, Pak. Ya, diri kita tidak lihat orang lain, karena tidak ada yang tahu proses sakaratul mautnya seseorang, apakah dia husnul khotimah, apakah su'ul khotimah. Ya, kita tidak tahu. Allah yang punya hak di situ. Ya, jadi demikian Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetap ya, insya Allah kita lanjut di sarapan bareng. Baik. Sampai pada diskusi terakhir. Ditutup Pak. Ya, baik. Baik Ibu Bapak rahimakumullah, kita sempurnakan majlis kita dengan munajat mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar apa-apa yang menjadi hajat kita, apa-apa yang menjadi doa-doa kita, permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita muslimin muslimat dimanapun berada, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru lakal mulku kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tarfa'una biha a'la darajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tahsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansurul muslimin wal mujahidin fi Palestin, Allahumma ansurul muslimin wal mujahidin fi Palestin, Allahumma ansurul muslimin wal mujahidin fi Palestin, Allahumma ansurul muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.